Konsep 8 jam kerja sehari sebenarnya diciptakan untuk buruh pabrik di era industri. Setiap kali Anda beralih tugas atau mengecek notifikasi, otak Anda membayar switching cost. Media sosial memperparah ini. Kita melihat hustle culture, di mana orang pamer kesibukan. Pernahkah Anda merasa sudah mencoba semua tips produktivitas di internet, tapi bukannya makin sukses, Anda malah merasa makin lelah? Selamat datang di Paradoks Produktivitas Modern. Kita sering menganggap produktivitas sebagai mesin yang harus terus berputar. Tapi kenyataannya, label produktivitas yang kita agungkan seringkali menjadi bumerang yang memicu burnout. Masalahnya dimulai saat kita memperlakukan otak kita seperti mesin pabrik. Padahal, manusia memiliki batasan kognitif yang sangat organik. Industri produktivitas bernilai miliaran dolar. Mereka menjual janji bahwa jika kita bisa mengatur waktu dengan sempurna, kita bisa melakukan segalanya. Tapi, benarkah begitu? Mengikuti semua tips produktivitas sekaligus itu seperti menggunakan pisau lipat dengan 1000 mata pisau. Terlalu banyak alat malah membuat fungsinya hilang. Secara sains, mencoret daftar tugas memberikan dopamine hit. Otak kita merasa senang sesaat, tapi ini bisa menjadi candu yang berbahaya. Tahukah Anda, konsep 8 jam kerja sehari sebenarnya diciptakan untuk buruh pabrik di era industri, bukan untuk pekerja kreatif atau digital yang mengandalkan fokus mental tinggi. Ada yang disebut efek Zeigarnik. Otak kita akan terus memikirkan tugas yang belum selesai, menciptakan beban mental yang terus-menerus menguras energi kita, bahkan saat kita beristirahat. Setiap kali Anda beralih tugas atau mengecek notifikasi, otak Anda membayar switching cost. Dibutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali ke fokus penuh setelah satu gangguan kecil. Saat kita merasa tertinggal dari daftar tugas, tubuh melepaskan kortisol. Jika ini terjadi setiap hari, stres kronis akan merusak kemampuan berpikir jernih kita. Multitasking adalah mitos. Otak manusia tidak melakukan banyak hal sekaligus, ia hanya berpindah fokus dengan sangat cepat dan tidak efisien. Kita mengalami decision fatigue. Semakin banyak pilihan produktivitas yang harus kita pilih setiap pagi, semakin sedikit energi yang tersisa untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Media sosial memperparah ini. Kita melihat hustle culture, di mana orang pamer kesibukan, seolah-olah tidak sibuk berarti tidak berharga. Inilah produktivitas beracun. Ketika rasa bersalah muncul saat Anda tidak melakukan sesuatu yang menghasilkan, bahkan saat waktu istirahat. Kita seringkali terlalu sibuk bekerja sampai lupa mengasah kapak. Kita mengabaikan kesehatan mental demi output yang terus menurun. Solusinya bukan melakukan lebih banyak, tapi melakukan lebih sedikit dengan niat yang lebih jelas. Ini disebut intentionality. Istirahat bukanlah hadiah bagi produktivitas, melainkan syarat utama. Otak butuh waktu tanpa stimulasi untuk memproses informasi dan memicu kreativitas. Setiap orang punya ritme sirkadian yang berbeda. Berhentilah mengikuti jadwal orang lain dan mulailah mendengarkan ritme energi tubuh Anda sendiri. Produktivitas sejati bukan tentang seberapa banyak kotak yang Anda centang, tapi tentang seberapa besar dampak yang Anda berikan tanpa mengorbankan diri sendiri. Jadi, hari ini berikan diri Anda izin untuk tidak menjadi produktif, karena Anda adalah manusia, bukan mesin. Sampai jumpa di video sains berikutnya.